Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah subuh Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan izin Allah. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan wirid berdoa. Kita lanjutkan pula dengan pengajian sebagaimana biasa kita laksanakan di masjid kita ini 3 kali dalam sepekan. Dan giliran pelajaran fikih kita isi pada setiap hari Selasa. Kenapa fikih ini penting walaupun kelihatannya monoton? Karena fikih ini tolak ukur dari keabsahan ibadah kita. Contoh dulu ibadah sholat. Salat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dipraktekkan oleh Rasulullah. Jika tidak sesuai dengan tuntunan, maka salat kita secara syariah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek dia, lelah dia melakukan ibadah salat, tapi cara bersucinya tidak benar. Atau cara bersucinya sudah benar, tapi bersucinya itu batal oleh karena yang membatalkan. Bersucinya sudah benar, tapi praktek sholatnya barangkali tidak benar. Atau semuanya sudah benar, tetapi makna-makna yang terkandung di dalamnya belum begitu sepenuhnya bisa dipahami. Jadi sehingga ketika melaksanakan ibadah sholat tidak begitu terasa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikih ini sangat penting. Kalau di pesantren manapun dia namanya, fikih ibadah itu wajib dipelajari. Kemarin sudah kita ulangi sedikit tentang taharah kita dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kita masuk kepada yang membatalkannya dulu. Sebelum kita masuk ke salat, kita masuk dulu yang membatalkannya. Ketika kita sudah berwudu, apa saja yang membatalkan itu? Itu kita sudah tahu hitungannya tentu. Antara lain, mungkin kalau nggak sempat pada pagi hari ini semuanya, ada yang menyebutnya 5, ada yang lebih. Ya kok bisa lebih? Kok cuma 5? Kok bisa berbeda? Sebenarnya tidak berbeda. Hanya saja barangkali ada yang 2 dihitung 1, ada yang 1 dihitung 2. Macam kita waktu menjual rotan dulu, saya masih ingat itu, menjual rotan. Kalau rotannya nggak bagus, begitu, 2 hitung sada. 2 mau hitung sada kecil, itu lain. Ya begitu. Padahal udah capek kita bawa dari tuan itu 2. Tapi kena nggak bagus, mati pucuk, kendep ukurannya, maka 2 dihitung 1. Jadi singkat. Ada yang barangkali 1 juga dihitung 2. Jadi sesungguhnya dia sama. Yang menarik ini, sebuah pembahasan di kalangan oleh para alim ulama tentang masalah yang membatalkan wudhu itu. Kalau yang sudah jelas-jelas itu rasanya nggak perlu penafsiran. Contoh yang disebut
keluar sesuatu dari dua jalan. Dua jalan itu disebut di dalam kitab itu sabilain, dua jalan. Tapi apa yang dimaksud dengan keluar sesuatu dari dua jalan adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, dari jalan depan dan jalan belakang. Kubul dan dubur. Apa saja yang keluar dari situ, ya batal. Kalau yang keluar itu, mohon maaf ya, ini langsung kita buat bahasanya langsung. Kalau keluar itu ya tinja, ya itu jelas. Kalau keluar itu ya air kencing, air seni yang keluar, itu jelas. Bagaimana kalau keluar itu bukan itu? Apalagi kalau sempat dia masuk ke dalam lagi, contoh. Kalau dulu, sekarang alhamdulillah ya dengan kesehatan masyarakat kita sekarang ini sudah semakin membaik. Alhamdulillah anak-anak kita pun sudah semakin sehat. Tapi kalau dulu saya masih ingat masa saya anak-anak, mohon maaf ini, ada kadang anak-anak kita dulu di kampung itu ada keluar cacing ya, cacing merah itu ya. Merah kita kan ada geleng lu. Geleng, macam kita geleng. Geleng. Cacing merah itu. Ya. Saya nggak tahu tuh orang dewasa ada nggak keluar itu. Kalaupun dia yang keluar, wudhunya tetap batal karena maknanya udah keluar sesuatu. Atau dia keluar, masuk lagi. Tapi sudah namanya sempat keluar, masuk lagi, dia batal juga. Jika keluar itu pun angin, wudhunya bisa menjadi batal. Karena sudah keluar sesuatu. Masalah di medis, bagaimana kalau orang ambeien? Yang keluar itu kan, kalau bahasa kita barangkali jemuh. Kan usus itu ya. Usus, pangkal usus yang mohon maaf di anus itu ya. Pangkal usus itu yang keluar. Nah, masalahnya ibarat kalau kita katakan selang. Ini umpamanya selang. Kita katakan ini usus kita tadi selang. Tadi yang batal itu keluar dari dalam selang. Itu kan. Keluar sesuatu ain atau angin dari selang. Keluar. Sekarang keluar dari selang atau selangnya yang keluar. Kan beda ya. Yang keluar kan selangnya. Berarti bukan keluar dari selang. Tapi selangnya yang keluar. Barangkali lemnya yang mengikat itu udah tak kuat. Itulah kira-kira. Tapi bukan itu penyakit ya, jelas penyakit. Keluar dulu. Nah, di sini kita lihat penjelasan para ahli ulama kita. Ada yang mengatakan ini tidak batal. Ada yang menyebutnya batal. Kalau saya lebih condong kepada yang tidak batal. Karena yang keluar bukan dari dua jalan. Tapi jalannya yang keluar. Jadi pada selang tadi bukan sesuatu yang keluar dari dalam selang, tetapi selangnya yang bergeser keluar. Itu jika yang pasti-pasti, yang keluar ain atau angin. Jika tidak pasti, kita sudah berwudu, tiba-tiba terasa perut kita nggak enak. Ada angin, rasanya sudah turun. Angin ini sudah turun dekat ke anus. Ini ragu. Keluar apa enggak ya? Enggak bunyi, enggak berbau. Tapi kok rasanya, karena ada angin begitu ya, ada itu. Kalau kita enggak enak perut ada. Tapi keluar apa enggak itu ya? Ragu kita, keluar apa enggak? Ini yang mana kita pegang? Ini kan ragu kita, ragu. Nah, kalau ragu dalam fikih itu disebutkan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ragu dalam masalah bersuci atau masalah sholat kita, itu yang dihitung
yang dihitung atau yang dikira, yang dipakai itu, yang dipegang itu, yang yakin. Tadi kita sudah berwudu, sudah suci kita. Tiba-tiba ada keraguan. Keluar benda itu. Kalau kita nggak yakin keluarnya, berarti yang yakin kita yang mana? Yang yakin kita sudah berwudu, maka pakainya berwudu. Maka dihitung tidak batal. Demikian juga dari depan. Ini kaitannya dengan bersuci. Begitu kita keluar dari kamar mandi, kita kan mau berwudu. Kita kan pastikan bahwa istinja kita tadi benar-benar sudah kita lakukan. Tiba-tiba keluar dari kamar mandi, WC, ada terasa kok ada terasa keluar nih. Nah, itu kalau masih memungkinkan untuk kita periksa betul keluar atau tidak, periksa. Tapi kalau tidak, selagi kita tidak yakin dia keluar, hanya masih ragu-ragu, hanya terasa saja, mohon maaf di selangnya itu ada, tapi tidak yakin kita dia keluar dari selang. Kalau pakai bahasa itu dulu kita bikin, tidak apa-apa, lanjut saja kita baru. Selanjutnya, termasuk yang membatalkan wudhu kita itu tidur. Jadi tidur ini pun dibahas oleh para ulama. Ulama madhab beda pendapat tentang pembahasan ini. Maksudnya bedanya bukan beda batal atau tidaknya, tapi beda kriteria tidur. Kriteria tidur yang bagaimana yang disebut batal. Tidur yang batal itu menurut sebahagian para ulama kita ini namanya juga tidur. Kalau tidur asal nyenyak, mau tidurnya dalam posisi apa, ya batal. Mau duduk, mau berbaring, batal. Karena maknanya tidur. Kalau sudah tidur, itu ada hadisnya menyebutkan batal itu. Yang namanya sudah tidur, batal. Namanya tidur, ya umumnya orang tidur itu berbaring. Jadi kalau dia tidur dalam keadaan berbaring, maka wudunya batal. Ada lagi, tidak batal wudunya walaupun dia nyenyak tidurnya sampai mengorok. Jika dia duduknya itu duduknya tetap seperti kita bersila ini. Itulah yang selama ini kita pegang ya, Syafi'iyah itu. Kalau dia duduk seperti ini, pantatnya tidak renggang, tidak terlalu membungkuk dia, tidak renggang dari belakang. Nah ini nggak batal. Ini penyakit ini biasanya khutbah Jumat. khutbah Jumat. Kata Ustaz Abdul Somad, rupanya kalau jadi makmum itu berat juga ya sholat Jumat ini. Karena awak jadi sakit memang nggak ngantuk kan. Begitu awak jadi makmum mengantuk juga. Nah, dan memang paling enak tidur untuk khutbah Jumat. Nyenyak, nggak perlu pakai minum obat penenang buat tidur nggak perlu. Banyak orang terlelap. Jadi kalau dia tidurnya tetap seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau dia membungkuk ke depan, membungkuknya gimana? Renggang lah. Dari duduk dia biasa. Kalau sempat renggang, itu batal. Tapi kalau nggak renggang, apa? Nah, ada lagi. Orang tidur itu biasanya dia katanya menyandarkan kepala. Jadi jika dia tidur duduk, sandarkannya kepalanya, batal. Kemana sandarkannya? Kemana? Ke tiang atau ke tangannya? Atau ke lutut? Batal. Jadi begitu dipahami oleh para ulama-ulama kita tentang makna daripada tidur itu.
Jadi hal ini kalau dalam belajar kita perbandingan mazhab itu akan kita temui tentang perbedaan mereka memahami dari sebuah hadis. Jadi pada intinya tidur. Kalau kita ambil kesimpulannya, ya tidur. Kalau sudah tidur nyenyak, kalaupun duduk, Syafi'iyah tadi kan tidak batal selama tidak renyah. Kalau kita pikir-pikir, kalau sudahnya dia tidur, duduk, lama dia duduk tadi itu, sampai pula ngorok-ngorok dia kan. Jadi rasanya tak yakin itu kalau dia tidak batal dalam keadaan berwudu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah yang kedua, masalah tidur. Apa perbedaan tidur atau telayang tadi bahasa Indonesia? Reletan. Reletan dengan perika musim itu telayang. Terus ayam ini. Tapi kalau bahasa tadi kan telayang. Nah, apa perbedaan tidur atau memang belum tidur? Nah, ini. Aku tadi kan belum tidur. Ini sering terjadi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Ini jamaah suluk kami. Jamaah suluk itu kan biasanya kami kalau suluk itu habis sholat isya langsung sholat tasbih. Tak ada sholat tasbih, istirahat dulu sebentar. Barang kalau yang ahli hisab, barang-barang 2 batang rokok, cangkir kopi, istirahat. Setelah itu masuk lagi. Ceramah singkat, kemudian samadiyah tahlil, habis samadiyah tahlil, tawajuh. Nah itu sebagian ibu-ibu biasanya malas dia pulang ke asramanya, ke kuburnya, dia golek-golek itu, kalang-kalang, itu supaya ngopi tende, kalang-kalang, kan? Jadi biasa aku silakan pulang, jadi mau pulang ibu-ibu, cedak balik cedak. Oh bang nak mencari tuh, mereka nak mendendai katanya. Itu terkadang dia golek itu, tapi ternyata tidur. Dijelaskan oleh para ahli ulama kita. Apa perbedaan tidur dengan belum tidur? Dikatakan tidur apabila ia tidak mendengar lagi pembicaraan orang, atau masih dia dengar sayup-sayup tapi tak tahu lagi dia apa isi ceritanya. Nah, itu berarti udah tidur. Jadi kita tanya aja, Bu, Pak, apakah sudah tidur tadi? Belum, aku tadi masih golek-golek. Nah, kalau itu apa cerita kami tadi? Ya udah betul, berarti gue kemendem. Itu aja. Ya kan? Berarti gue kemendem. Tapi kalau mungkin kamu undang naik orang pada undang kendai masalah mencipta. Tadi undang kendai, tabung amal tak ada kayak sana. Umpama ya kan. Oh ini undang kendai, berarti dia belum tidur. Tapi kalau orang kemendem dari ya, gara-gara aku tadi. Tadi undang kendai orang-orang betul hari. Berarti dia sudah terhayal. Tidak situ lagi dia. Oh dia sudah diharap. Maka ketika itu dia sudah namanya tidur. Jadi itu ada jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 2 hal yang membatalkan wudu kita yang bisa kita bahas pada pagi hari yang berbahagia ini. Insyaallah akan kita lanjutkan terus, dan beberapa praktek-praktek nanti yang kita berharap akan semakin sempurna. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih 2 tentang masalah keluar sesuatu dari 2 jalan tentang masalah saya bilangnya tidur ya. Nah, tidur cuma yang ada disampaikan isi ulama-ulama mereka akan datang sampaikan ulama yang menerangkan tentang masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.